sadar semua yang kami capai hanya karena anugerah-Mu semata-mata. Amin. Itu sebabnya kami tidak mau mencuri segala hormat kemuliaan, tapi kami mau terus balikkan kepada Tuhan. Dan semakin kami merendah di hadapan-Mu Tuhan, kami percaya anugerah-Mu semakin besar dalam kehidupan setiap kami. Siang hari ini Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Buat kami mengerti bahwa kami ada di kota ini tidak hanya sekedar karena mau cari uang, tidak hanya sekedar mau memperbaiki hidup, tapi kami percaya di balik itu ada rencana Tuhan, destiny Tuhan yang ajaib. Kami ada di kota Philadelphia, Amerika. Kami percaya ada rencana Tuhan yang dahsyat. Dan biar tidak ada di antara kami yang menyia-nyiakan semua anugerah dan rencana-Mu. Ajari setiap kami dengan hati yang terbuka, dengan hati yang jujur. Kami mau belajar akan firman-Mu dengan hati yang taat. Dalam nama Yesus semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Yesus. Hadir bersama kita ada beberapa tim daripada Mahanaim Bekasi di Indonesia. Pak Abraham Henry akan sharing sesuatu yang penting sekali. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Shalom saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Abraham Henry. Saya bersama tim datang ke sini. Saya sudah tidak tahu nyebar kemana saja tim kami. Bisa berdiri yang tim dari Indonesia. Wah, cuma tinggal satu, yang lain lagi. Ya, tapi saya nggak bisa lama-lama karena hari ini nanti saya juga harus langsung pergi ke gereja yang lain. Tapi saya akan share sedikit tentang apa yang Tuhan cerita dan apa yang Tuhan rencanakan buat kota ini. Saya akan baca secara cepat. Saya tadi waktu kebaktian pertama, tiba-tiba Tuhan cerita bahwa tempat ini punya destiny yang sangat besar dan punya otoritas dan Tuhan sudah turunkan. Amen. Kita mau buka di Wahyu 3 ayat 7 sampai 8a. Saya langsung bacakan ya. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Waktu saya dapat ayat firman Tuhan ini, saya tiba-tiba teringat tahun 2008 saya datang ke Philadelphia ini, saya datang ke tempat ini masih belum jadi. Waktu itu sebetulnya kondisi bahwa ada salah satu pemimpin kami ini resign. Yang memegang gereja itu resign, dan waktu dia resign itu kami, Bu Iin, Pak Petrus Agung semua ada di Amerika, dan saya ini sebetulnya sebagai ketua Yayasan Mahanaim dan memegang semua keuangan dan izin-izin yayasan, dan saya juga terus terang belum ngerti sama sekali tentang gereja. Dan dikala itu karena saya memegang semua izin, saya memegang semua keuangan, saya yang pasti banyak diajak ngobrol dengan Pak Agung dan Bu Iin tentang pemimpin yang memimpin gereja ini mundur. Dan waktu itu saya nggak pernah ngerti dan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi tiba-tiba tadi Tuhan cerita di tempat ini. Dia ingatkan saya waktu itu datang ke tempat ini, bahwa ternyata ada salah satu destiny kota ini memegang kunci Daud yang bisa membuka dan tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ini menutup, tidak ada yang dapat membuka. Waktu itu saya terus terang saya tidak ada punya background sama sekali untuk menjadi pendeta dan jadi gembala. Saya cuma berpikir saya ini cuma jongosnya Tuhan, saya cuma security-nya Tuhan yang menjaga uang, yang menjaga semuanya aset-aset semua secara baik-baik. Tapi tiba-tiba dikala itu tidak ada satu pemimpin pun yang mau untuk memegang gereja lagi. Dan tiba-tiba Bu Iin tidak ada pilihan lagi, dia bilang ya sudahlah, kamu saja yang pegang gereja ini. Saya terus terang dari awal, saya nggak ngerti bahwa kenapa saya harus pegang gereja ini. Dan sekarang ini
gereja ini makin lama makin berkembang. Dari saya nggak ngerti apa-apa. Dan tiba-tiba waktu di Indonesia, Tuhan tuh bilang begini, gereja kami ini sekarang akan pindah ke tempat yang lebih besar. Jujur, buat saya tuh deg-degan lagi, karena kita ini kapasitas sekarang sekitar 500 sampai 600 orang. Kita akan pindah ke 1.500 orang. Dan waktu kita mau pindah ini, saya bingung dan terus terang saya terus bilang sama Tuhan, Tuhan tambahkan iman dalam hidup saya. Tapi hari ini Tuhan bilang sesuatu. Kamu pergi ke Philadelphia, kamu ambil kunci ini lagi. Kamu ambil kunci ini. Kamu akan membuka hal-hal yang lebih luar biasa. Sebetulnya ini sudah ada di Philadelphia. Kita nanti akan ada arak-arakan di sini tanggal 27. Waktu saya datang tahun 2008, tempat ini hanya sebagai ngelihat semua direnovasi secara fisik. Tapi Tuhan bilang, tahun ini sebetulnya gereja ini melakukan renovasi secara spiritual. Dan ini akan terjadi ledakan, akan terjadi hal yang luar biasa akan terjadi kembali di tempat ini. Seperti waktu itu saya cuma melihat tempat ini direnovasi. Saat ini saya melihat setiap kita ini sedang direnovasi secara spirit. Dan ini akan jadi yang luar biasa. Nanti kalau kita datang lagi, kita akan lihat yang lebih besar lagi. Tanggal 27 akan ada arak-arakan. Arak-arakan ini artinya pesta, kemenangan, kemerdekaan, membuat atmosfer semua segala macam berubah. Itu yang merubah setiap hidup kita nanti. Ya, nanti Pak Lukas akan bercerita bagaimana kemenangan-kemenangan yang terjadi. Percaya juga seperti kemenangan yang saya dapat dari dulu cuma hanya security, sekarang menjadi gembala. Dan percaya kita akan terima yang lebih besar. Sebelum saya akan cerita lagi lebih lanjut, kita akan nonton dulu klip arak-arakan yang di Indonesia supaya kita ada bayangan apa yang akan terjadi nanti di Philadelphia. Sudah siap? In Christ Jesus. We are destined to rule the world. Today is the day that our Lord raised up the generation that will fulfill all of His promises and covenant. We are the chosen one. We are the generation with a mandate to fulfill His plan. Hallelujah. Us authority to enter and conquer nations. We bring your revival to the land. The wave is coming in. Be ready now, is the time. Light up the fire of the Lord. We are your eyes.
jiwa. Tadi yang kuning. Ya ini bawa semua apa yang kita impikan dan kita harapkan. Puncak-puncaknya itu sekitar 200.000 orang kumpul di Bundaran HI. Ya ini makin terus, makin penuh. Kami percaya hari ini Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini gelombang lawatan berat tsunami semakin besar, bahkan lebih. Apapun yang sudah dilakukan di Indonesia, di Belanda, di Israel, semuanya jadi. Akan terjadi revival di Philadelphia. Sebetulnya waktu acara Bundaran HI ini, Jakarta ini sedang mau ada pilkada ke yang gubernur. Dan sebetulnya itu situasi sangat banyak kecurangan dan lain-lain. Tapi itu benar-benar secara keajaiban, tiba-tiba gubernur yang Tuhan tentukan itu jadi gubernur yang sekarang. Seperti kita ketahui, Jokowi dan Ahok itu benar-benar menolong banyak orang, mengurangi semua korupsi itu benar-benar di-cut semuanya sama dia. Dan Jakarta punya slogan baru, sekarang disebut Jakarta Baru. Seperti yang kita ucapkan, deklarasikan, dan apa yang kita bicarakan tadi di Bundaran HI, itu jadi. Dan sekarang di Pemda Kota Jakarta, selalu bilang slogannya Jakarta yang baru, dipimpin oleh anak-anak Tuhan. Ahok tuh anak-anak Tuhan yang luar biasa. Pak Lukas pernah ketemu, dan itu benar-benar kita percaya bahwa akan ada perubahan untuk kota ini, akan ada perubahan untuk bangsa ini. Waktu itu kita cuma tahu bahwa ada urapan Tuhan, hadirat Tuhan, tapi secara physically itu jadi, di daging itu jadi banget. Dan banyak orang mungkin akan melihat bahwa keajaiban itu akan terjadi. Kita akan lihat tanggal 27 nanti mulai kumpul jam 6.30 ya. Jam 5 kebaktian dulu di sini, jam 6.30 akan jalan. Dan kita percaya akan ada terjadi di Philadelphia, akan ada perubahan nasib. Dan Tuhan tadi bilang, di Philadelphia ini punya kunci yang sangat luar biasa, yang akan merubah seluruh Amerika untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalian saya mau minta izin, Pak Lukas mau. Saudara mungkin bertanya, Pak, kalau saya ikutkan malu nanti Pak. Dilihat oleh banyak orang, dipikir ondel-ondel saya Pak. Tapi saudara sekalian, saya percaya bahwa sebetulnya apa yang kita akan kerjakan ini adalah sesuatu yang sangat penting buat hidup kita. Saya mau tanya lebih dulu, siapa saudara yang hidupnya mau sejahtera dan makmur? Angkat tangan. Oh, ada beberapa yang tidak mau. Sekali lagi saya mau tanya, siapa saudara yang hidupnya mau sejahtera dan makmur? Angkat tangan. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana hidup kita bisa sejahtera dan makmur? Oh Pak, saya kalau begitu akan kerja lebih panjang lagi. Bila perlu Pak, 1 hari 18 jam saya. Overtime terus Pak. Bila perlu kalau ada 24 jam 1 hari Pak. Saya nggak pulang dari tempat kerjaan. Mata kanan terbuka, mata kiri tertutup. Yang kiri sedang tidur, yang kanan sedang bekerja. Lalu kemudian kalau udah capek gantian lagi. Oh saya akan begitu Pak, supaya saya betul-betul bisa makmur dan sejahtera. Saya mau beritahu sama saudara sekalian, memang Tuhan cinta orang yang rajin bekerja. Tapi saya mau beritahu, itu penting, tapi itu bukanlah satu-satunya jalan untuk kita bisa makmur dan sejahtera.
Berapa banyak orang sudah kerja keras, banting tulang sampai sudah kebanting-banting saudaraku. Tapi hasilnya nol, sia-sia. Oh, saya akan menabur lebih lagi Pak untuk pekerjaan Tuhan. Bagus sekali, itu adalah hal yang merupakan hukum tabur tuai. Dan saya percaya kita akan diberkati. Tapi itu bukanlah satu-satunya jalan untuk kita bisa sejahtera dan makmur. Walaupun kita kerja keras dan kita terus menabur di ladang Tuhan, hal yang penting. Tapi hari ini saudara, ada satu bagian firman yang merupakan perintah Tuhan buat saya dan saudara. Dan kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, lihat hidup kita akan sejahtera dan makmur. Buka Alkitab kita bersama-sama Yeremia 29 ayat yang ke-7 saudara-saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yuk kita akan baca bersama-sama, hafal ayat ini. Ucapkan bersama-sama 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Kalimat terakhir baca sama-sama 2, 3. Sebab apa? Kesejahteraannya adalah apa? Kesejahteraanmu. Ulangi lagi dari awal ayat 7, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Kalimat terakhir baca, sebab kesejahteraannya adalah apa? Kesejahteraanmu. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya coba pinjam ayat ini dari sebuah terjemahan lain, dari terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari. Dikatakan bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu. Tidak hanya berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi berdoa bagi kepentingan kota-kota, kota Philadelphia di mana kita tinggal. Dan ayat ini berkata, sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Kalau kota Philadelphia makmur, saudara dan saya juga akan makmur. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara sekalian, bahkan dalam sebuah terjemahan dalam NLT, New Living Translation, dikatakan bahwa kalimat terakhir, for it is welfare will determine your welfare. Bahwa kesejahteraan kota ini akan menentukan kesejahteraanmu, akan menentukan kesejahteraan kita, menentukan kemakmuran kita. Saudara sekalian, mari kita belajar. Mengapa kalau kita mengusahakan kesejahteraan kota dan kita berdoa untuk kota Philadelphia kepada Tuhan, maka itu akan membuat kesejahteraannya menjadi kesejahteraan kita. Kenapa? Saudara-saudara, ternyata, sebab saudaraku, ternyata saudara, bahwa hidup kita akan diberkati kalau kita ini sungguh-sungguh hidup di dalam hidup yang membuat sejahtera kota ini. Saudara, hidup kita akan sejahtera secara pribadi. Keluarga kita pun juga akan sejahtera. Gereja kita juga akan sejahtera. Komunitas kita pun akan sejahtera. Dan juga masa depan kita akan sejahtera dan makmur kalau kita sungguh-sungguh berdoa dan mengusahakan kesejahteraan Philadelphia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat bagaimana Yusuf, seseorang yang sebetulnya harusnya hanya sibuk memikiri hidupnya sendiri, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan masalah karena dia difitnah, dia kemudian ada di penjara. Tapi lihat bagaimana Yusuf, akhirnya dia menerjemahkan mimpi daripada saudaraku Raja Mesir tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan yang akan datang. Dan lihat bagaimana akhirnya Yusuf, saudara, mengusahakan kesejahteraan Mesir, mengusahakan kesejahteraan bangsa di mana dia dibuang.
Tapi Anda tahu saudara, yang menarik adalah begini. Ketika Yusuf akhirnya memberikan solusi 7 tahun kelimpahan, harus menabung 1/3 dari hasil panen. Dan apa yang terjadi? Dan ketika 7 tahun kelaparan, nanti akan ada persediaan makanan. Akhirnya gara-gara Yusuf mengusahakan kesejahteraan Mesir, Anda tahu pribadi Yusuf yang tadinya tidak punya masa depan, akhirnya dibuat juga sejahtera. Yusuf dari seorang budak, dari seorang narapidana, diangkat Tuhan menjadi raja muda atas Mesir. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tidak hanya itu, pribadi Yusuf juga yang dari miskin diberkati, dari seorang yang tidak punya masa depan yang jelas menjadi orang yang makmur dan sejahtera. Dan yang menarik bukan hanya Yusuf yang mengalami dampaknya, tapi ternyata Anda tahu pada 7 tahun kelaparan, bangsa Israel, keturunan Yakub saudaraku, datang juga ke Mesir. Dan singkatnya Yusuf bisa menghidupi, memelihara dan mensejahterakan bangsa pilihan Tuhan. Dan selama 7 tahun kelaparan yang terjadi, Alkitab berkata Yusuf tidak hanya sekedar jadi berkat bagi keluarga dan bangsanya, tapi yang menarik Alkitab berkata Yusuf memberi makan kepada bangsa-bangsa. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sekali lagi, siapa yang mau makmur dan sejahtera, angkat ala tanganmu, katakan bersama saya mau mengusahakan kesejahteraan kota ini. 2, 3. Saudara sekalian, inilah firman Tuhan. Nah pertanyaannya, Pak, apa yang harus saya lakukan supaya kota ini bisa sejahtera? Apa yang harus lakukan? Ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, kenali lebih dulu dan taklukkan penguasa udara atau penguasa iblis yang ada di kota di mana kita tinggal. Saudara sekalian, kenali lebih dulu dan taklukkan penguasa udara atau iblis di kota di mana kita tinggal. Kenapa saudara? Anda harus tahu begini. Iblis yang ada di setiap kota itu berbeda. Penguasa udara yang ada di setiap kota itu berbeda. Kalau Anda belajar, mungkin Anda berkata, Pak, saya nggak percaya setan itu ada. Oh, nggak kelihatan dengan mata fisik kok. Saudara, tidak semua yang kita tidak bisa lihat dengan mata fisik, maka berarti itu tidak ada. Contoh saudaraku, lihat bagaimana handphone saudara. Ya, handphone kita sekarang kan disebut smartphone, ya, handphone yang pintar. Jadi dulu saudara, handphone kita itu sebelum smartphone adalah handphone stupid phone, saudara. Handphone yang bodoh, ya kan saudara. Dan Anda tahu saudara, itulah handphone kita. Tapi lihat, handphone kita nggak ada kabelnya loh. Lah kok bisa terima telepon dan akhirnya juga telepon? Ayo, coba jelaskan. Nggak ada kabelnya kok bisa? Anda harus mengerti saudaraku. Ternyata ada gelombang-gelombang radio yang ada di sekitar kita yang tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Tapi itu ada, itu real. Dan kalau kita mau sejahtera dan makmur, Anda yang pertama harus mengetahui lebih dulu siapa roh jahat yang menguasai kota ini. Kenapa saudaraku? Mari kita lihat Alkitab berkata apa. Saya tidak sedang mengajar yang aneh, tapi lihat Alkitab berkata apa. Lihat Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Yuk kita baca sama-sama. Efesus 6 ayat yang ke-12. Mari kita baca. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging, bukan melawan manusia, tetapi melawan siapa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan apa? Roh-roh jahat di mana? Di udara sekitar kita. Dan ini saudara adalah hierarki kerajaan iblis. Ada pemerintah-pemerintah iblis, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu dunia, yang kemudian ada roh-roh jahat. Dan kalau saudara
mau betul-betul mengalami kemakmuran dan kesejahteraan, kita harus kenal lebih dulu untuk tahu roh jahat apa yang menguasai kota ini, dan kita taklukkan dalam nama Yesus. Dan lihat hasilnya, hidup kita akan sejahtera. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pak, lah saya kan jemaat biasa Pak. Apakah saya bisa? Bisa, saudaraku. Lihat Markus 3 ayat 27. Ini hal yang penting, saudara. Perhatikan, Markus 3 ayat 27. Lihat, Markus 3 ayat 27, Yesus sendiri yang berkata, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat, atau orang yang kuat, nah, ini gambaran kuasa gelapan, untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, atau setan tidak diikat lebih dulu. Lihat, kalau sudah diikat, apa yang terjadi? Kalimat terakhir, yuk baca sama-sama. 2, 3. Sesudah itu, apa? Barulah dapat ia yang mengikat orang kuat tadi, merampok apa? Rumah itu. Loh Pak, saya mau sok jadi perampok Pak. Bukan, saudara. Dalam terjemahan aslinya adalah menjara, merebut. Kenapa? Ingat Yesus berkata, iblis itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia mencuri kebahagiaan saudara. Dia mencuri kesehatan kita. Dia mencuri yaitu berkat kita. Dia mencuri semua masa depan yang baik. Dan Anda harus tahu saudaraku, dia juga akan mau membunuh dan membinasakan. Maka kalau kita mau merebut kembali, Anda harus mengerti, kita harus ikat lebih dulu orang kuatnya. Ikat kuasa kegelapannya. Pak, ngikatnya pakai apa? Alkitab berkata pakai nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan lihat, kalau saudara sudah mengikat lebih dulu, maka saudaraku, kita bisa menjara kembali, merebut kembali apa yang iblis sudah curi dari hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, lihat bagaimana Jepang ketika menguasai dunia. Tentara sekutu, saudara-saudara, berusaha menyerang Jepang dari darat dan laut. Tapi ternyata Jepang masih belum, yaitu menyerah kalah. Tapi lihat sejarah mencatat tahun 1945. Begitu akhirnya Jepang digempur oleh sekutu dengan pasukan udara. Dan diledakkanlah bom apa? Halo? Bom atom, saudaraku. Ya, di kota apa? Hiroshima dan apa? Nagasaki. Dan Anda tahu saudara, di saat itulah ketika di udara akhirnya sekutu menaklukkan Jepang, di darat mereka akhirnya menyerah. Kalau saudara mau mengalami kelimpahan, kemakmuran, dan juga saudara segala kesejahteraan, dengar, hari-hari ini mungkin ada saudara yang kerjaanmu lagi macet. Atau mungkin ada yang sudah sedang, kenapa aku tidak mengalami breakthrough dalam soal keuangan. Atau saudara mungkin, kenapa kok sakit-sakitan terus ya. Anda harus tahu itu ada bagian berkat Tuhan yang sedang dirampas oleh iblis. Mari kita ikat kuasa gelapnya dan kita rebut kembali. Dan lihat Tuhan akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bagaimana bisa Pak? Saya kan orang biasa. Ingat Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Enggak hanya sebagian orang percaya. Tidak hanya para pendeta. Semua orang percaya yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang-orang percaya. Dan kita akan bisa mengusir setan-setan demi nama Yesus. Ingat, bukan kita yang diusir setan, kita yang harus mengusir setan. Bilang dan kita katakan, setan yang harus kita usir. Amin, saudara. Bilang, bukan mertua yang kita usir. Amin, saudaraku. Ya toh. Nah, amin, saudaraku. Mari kita belajar. Kalau saudara nggak percaya, ya itu setan itu, saudaraku, di alam roh itu sering kali mau mengganggu kita. Alkitab berkata sadar dan berjaga-jaga. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mau mencari orang yang dapat ditelan. Anda harus tahu ketika kami baru pindah ke rumah baru di 21 Street, baru pindah dan sudah syukuran, sudah juga doa, pengurapan rumah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang setan itu saudaraku, ya berusaha terus mau menyerang. Dan kita tidak boleh lengah. Kita anggap, wah sudah sekali menang, selamanya beres. Nggak usah lagi melakukan peperangan rohani. Hati-hati saudara. Saya hari itu saudaraku, baru beberapa hari nempati rumah itu, tiba-tiba Betani, anak saya yang kedua waktu itu masih bayi,
Nangis histeris yang sangat aneh. Melengking-lengking yang sangat aneh. Kami pikir apakah dia perlu susu. Dikasih tetap teriak-teriak. Nangisnya histeris. Lalu kemudian mungkin pampersnya. Atau apa, saudaraku. Dilihat. Tapi begitu saya sadar. Saya kemudian terbangun dan lihat itu, saudara. Saya sadar, saya rasa ada hadirat yang jahat. Dan Anda tahu bulu kuduk saya berdiri. Ya, bukan karena takut, saudara. Tapi itu juga sebagai satu sensor. Ya, langsung saya ambil minyak urapan. Saya urapi anggota keluarga, istri saya dan kemudian anak 2. Dan kemudian saya urapi kamar, saya urapi saudara semua dari lantai 2, lantai 1 sampai ke basement. Setelah saya urapi saudara, begitu mendekati pintu masuk dari depan jalan. Saya rasa kok agak gak enak hadirat jahatnya. Jadi saya buka saudara, itu tengah pagi saudara, saya buka pintu depan. Dan masih ada kaca pintu yang di depan, saudaraku. Itu di rumah kami, saudaraku. Di depannya ada porchnya, ada yaitu terasnya, dan kami taruh kursi, saudara. Begitu saya buka, saya lihat nengok ke kursi, kaget saya, saudaraku. Ada wanita dengan jubah putih, ombong-ombong gitu, saudara. Rambutnya panjang. Begitu saya lihat, wanita ngelirik begini, saudara. Wah, takut gak? Halo? Ya secara manusia bisa takut, tapi kita punya kuasa, Yesus lebih besar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Saya lihat itu saudara, langsung saya ngerti ini penyebabnya. Ada serangan kuasa kegelapan. Langsung saya buka pintu kaca saudaraku. Kemudian saya tuding dalam nama Yesus, pergi kamu. Dalam nama Yesus, pergi kamu. Saya lempar dengan minyak urapan saudaraku. Langsung pergi saudaraku. Dan Anda harus tahu kalau pergi dari rumah saya, kemana dia pergi. Saudara, jujur saudaraku, kita ini harus tahu roh jahat apa yang mungkin masih mengganggu berkat kita. Bahkan mungkin saudara sudah mencoba supaya engkau dapat status resmi, tapi masih ada yang mengganjal terus. Anda harus tahu, kenali lebih dulu. Roh jahat apa, penguasa udara apa yang menguasai, yang harus kita taklukkan. Saudara-saudara, Anda harus tahu bahwa kota Philadelphia didirikan oleh William Penn. Dan Anda mengerti bahwa kota ini sebetulnya William Penn punya sebuah doa yang bagus. Supaya setiap orang yang masuk ke kota ini kenal Tuhan. Tetapi Anda mengerti, akhirnya William Penn memberi nama Philadelphia, the city of brotherly love. Kota kasih persaudaraan. Tapi iblis berusaha untuk menyimpangkan kasih kita menjadi cinta yang palsu. Dan Anda harus tahu bahwa penguasa udara di kota ini adalah cinta yang palsu. Yang akan membuat orang tidak lagi mencintai Tuhan. Cintanya mulai dingin dan tawar. Dulu dari Indonesia mungkin menyala-nyala, sampai di Amerika padam. Mulai lagi jauh dari Tuhan. Hati-hati, itu adalah roh, spirit yang menguasai kota ini. Cinta yang palsu yang membuat akhirnya kita tidak mencintai Tuhan, tapi mulai mencintai uang, mencintai diri sendiri. Hati-hati saudara-saudara. Ini adalah spirit kuasa kegelapan yang menguasai kota ini. Dan berikutnya adalah roh perzinahan. Anda mengerti, saudara, bukan rahasia umum. Ada keluarga yang baik-baik dari Indonesia sampai di kota ini malah hancur. Kenapa saudara? Karena ada roh perzinahan yang menguasai kota ini. Anda mengerti, kemarin Sabtu kami adakan doa peperangan, doa keliling. Doling, ya toh. Doling itu singkatan, doa keliling. Bukan bowling, saudara, lain lagi saudara. Dan Anda mengerti saudaraku, ternyata ada beberapa tempat yang kita doakan. Dan mengerti saudaraku bahwa percaya atau tidak, sebetulnya apa yang ada di kota ini, itu sudah ditanamkan sesuatu oleh kuasa kegelapan, oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kalau Anda pergi ke Benjamin Franklin Parkway, ya, itu di dekat hotel Four Seasons, itu ada sebuah lingkaran, circle, dan ada air mancurnya. Dan ada 3 putri duyung, patung warna hijau. Dan saudara, ternyata waktu kami ke sana, saya kaget. Kita semua para pendoa kaget. Kenapa? 3 putri duyung patungnya ini aneh. Yang satu laki-laki, yang satu wanita. Patung yang ketiga ternyata, maaf kata, bagian badan tertentu wanita,
badan tertentu laki-laki. Jadi patung yang ketiga ini nggak jelas. Laki-laki atau perempuan. Dan Anda mengerti saudaraku. Semuanya telanjang patung itu. Dan ternyata saudaraku, yang aneh adalah di patung yang tidak jelas laki-laki atau perempuan, itu di bagian kakinya ada sebuah patung kecil, yaitu patung catfish. Do you know catfish? Lele. Lele adalah gambaran kerakusan. Siapapun yang lebih kecil dimakan sama lele. Gambaran kerakusan. Anak sendiri juga dimakan. Ipar juga dimakan. Siapapun dimakan. Dan Anda harus tahu itu spirit perjinahan yang menguasai kota ini. Yang harus kita taklukkan di dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang menarik begini, kami lakukan doa peperangan. Kami deklarasikan, kami balikkan dari semua roh perzinahan supaya menjadi betul-betul kekudusan Tuhan. Saya deklarasikan, saya sebagai pria, saya balikkan pria-pria di kota ini menjadi pria sejati. Amin. Jalannya nggak miring-miring begini lagi. Lalu istri saya mulai deklarasikan, para wanita-wanita di kota ini akan menjadi wanita-wanita yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tunduk sama suami. Yang amin lagi-lagi saudaraku. Dan yang menarik saudara, jujur, itu kami lihat ya, dan akhirnya ada yang ngambil foto. Setelah kami doakan di tengah air mancur saudaraku, setelah kami doakan, ternyata itu kena sinar matahari dan air mancurnya. Ada pelangi muncul saudaraku. Pelangi adalah lambang perjanjian damai sejahtera. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan Anda kalau belajar, lihat, kalau nggak percaya nanti lihat. Itu air mancurnya nggak keluar cuma dari air biasa, dari patung. Patungnya aneh. Bentuk yang pertama adalah bentuk apa, saudara? Bentuk yaitu kura-kura. Anda tahu kura-kura itu gambaran apa? Spirit kelambanan. Makanya kita belajar praktek supaya tidak ada roh kura-kura. Ke gereja terlambat terus, saudara. Ya kan? Kalau kerja nggak pernah terlambat, kalau ke gereja lambat terus, saudara. Ya, itu spirit kura-kura yang harus kita hancurkan. Katakan amin, saudara. Lamban untuk ngerti rencana Tuhan. Lamban untuk akhirnya bergerak taat dengan Tuhan. Lalu yang lain lagi air mancurnya yang keluar di situ saudara, itu dari patung bentuknya apa? Yaitu kodok. Dan Anda tahu kodok katak. Itu adalah lambang roh perjinan, roh najis. Dan Anda harus tahu bahwa itulah yang dialirkan secara spiritual di kota ini. Tapi kita harus mengerti. Kita harus taklukkan dan kita percaya nama Yesus lebih besar dari segala-galanya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Apalagi saudara, roh sihir. Saudara harus tahu sejarah kota ini. Begitu banyak orang yang tadinya belajar sihir di kota ini. Makanya tidak heran katanya beberapa orang pendoa dan sebagainya ada yang mimpi lihat nenek sihir. Topinya kerucut panjang. Dan harus tahu itu salah satu penguasa di kota ini. Dan tim Mahanaim cerita bahwa mereka melihat roh jahatnya bentuknya wanita. Dan saya tahu yang datang ke rumah saya itu waktu itu sudah menggambarkan daripada roh jahat yang ada di kota ini. Gitu. Dan tapi saudaraku, apalagi roh kriminalitas. Lihat bagaimana kriminalitas, pembunuhan dan sebagainya terjadi di kota ini. Kami juga pergi ke City Hall. Kalau saudara tidak percaya Anda bisa lihat sendiri. Itu poros tengah City Hall. Anda harus tahu kan, itu ada 4 gedung, lalu tengahnya kan kosong, ya kan? Itu di tengah, itu berarti porosnya kota, antara utara, selatan, timur, dan barat. Ketemunya di titik itu. Kalau Anda lihat, itu tengahnya dibuat bintang, rasi bintang. Sagittarius dan sebagainya. Anda harus tahu, berarti kota ini sebetulnya dipersembahkan kepada kuasa-kuasa gelap. Roh-roh sihir. Dan Anda tahu di dekat City Hall ada Masonic Temple. Itu adalah penyembah setan. Mereka menyembah Lucifer. Dan Anda tahu saudara yang gambarnya jangka dan busur saudara. Dan Anda harus tahu bahwa itulah roh yang menguasai. Dan di City Hall akhirnya kami berdoa di pusat poros kota. Kami deklarasikan supaya kota ini menjadi milik Yesus Kristus Tuhan. Kata amin. Dan Anda harus tahu ada satu gedung yang salah satu di antara 4 itu saudara. Salah satunya kalau Anda lihat sana ada pilar-pilar besar. Dan ada patung-patung yang menahan pilar itu lambang perbudakan. Dan yang ngeri saudara,
Kalau Anda lihat di tiap pilar itu, patungnya lain-lain. Satu patung saudaraku itu dilingkari orang bentuk Afrika. Satu lagi bentuk Asia. Aneh. Jadi ternyata saudaraku, gue gak percaya lihat. Patungnya bentuknya wajah orang totok. Chinese totok, kemudian kumisnya begini saudaraku. Ya, itu ada di situ. Mikol diperbudak. Lalu juga ada bangsa kulit putih, diperbudak juga. Itu spirit yang menguasai kota ini. Dan harus tahu, kita doa, patahkan, dan saya percaya kita harus melihat Tuhan akan memberikan kemenangan. Kesejahteraan kota ini akan jadi kesejahteraan saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata haleluya. Saudara-saudara, yang pertama, kenali dan taklukkan penguasa udara kota di mana kita tinggal. Yang kedua sekarang, apa yang harus kita lakukan bagi kesejahteraan kota ini? Balik dalam Yeremia 29 ayat yang 7. Yeremia 29 ayat yang 7 dikatakan begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang. Lihat. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Kata bersama saya, berdoalah untuk Philadelphia kepada Tuhan. 2, 3. Berdoalah untuk Philadelphia kepada Tuhan. Ulang lagi 2, 3. Berdoalah untuk Philadelphia kepada Tuhan. Saudara, yang kedua adalah berdoalah bagi kota di mana kita tinggal. Berdoalah bagi kota di mana kita tinggal. Pendeta, ngurusi diri saja, masalah sendiri aja nggak selesai-selesai. Tapi Anda harus belajar mengerti. Kalau kita berdoa bagi kota Philadelphia, di hadapan Tuhan kita bawa kota ini. Lihat, kalau kota ini makmur, maka itu akan menentukan kemakmuran kita juga. Katakan haleluya. Saudara, apa yang kita lakukan dalam doa bagi kota? Lakukan doa syafaat. Tidak hanya doa bagi diri kita dan keluarga kita, tapi juga doa bagi kota ini. Anda balikkan keadaan dari kutuk jadi berkat. Dari kekalahan jadi kemenangan. Dari semua kriminalitas, ketidakamanan menjadi kota yang takut akan Tuhan. Yang aman. Katakan haleluya. Saudara, lalu kemudian lakukan yaitu doa keliling. Doa keliling. Dan juga doa peperangan. Saudara mungkin saudara berkata, Pak, ngapain harus doa perang? Anda harus ngerti gini, saudara. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa salah satu penghambat kemajuan bangsa Israel pertama menuju tanah perjanjian adalah bangsa Amalek. Arti Amalek adalah orang yang suka tinggal di lembah. Yang membuat kita tidak mencapai gunung kemenangan kita. Tidak mencapai gunung destiny kita, rencana Tuhan. Gunung mujizat dan berkat. Dihambat di lembah. Dan kita harus hancurkan 4 lembah yang kita sudah belajar minggu lalu. Saudara, tapi yang menarik begini. Bagaimana cara Musa mengalahkan orang Amalek? Baca di Alkitab. Musa bilang pada Yosua, Yosua, kamu cari orang-orang perang. Sementara Musa apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas gunung. Lalu kemudian dia angkat tongkat tinggi-tinggi. Alkitab berkata, waktu Musa angkat tongkat, heran. Di alam jasmani di bawah dilihat. Orang Israel kuat, musuh jadi lemah, Amaleknya lemah. Begitu tangan Musa mulai lemah dan tongkatnya mulai turun. Heran, kebalik keadaannya. Orang-orang Amalek jadi kuat. Orang Israel mulai lemah. Nah, Anda harus tahu, itulah spiritual warfare. Anda percaya atau tidak, berkatmu, rezeki saudara juga. Lihat, kalau engkau menang atas alam roh, saudara melakukan peperangan rohani, saya percaya, pabrik-pabrik, toko-toko, usaha-usaha restoran, tempat di mana engkau bekerja, akan diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kata amin. Musa angkat tongkatnya. Dan akhirnya ketika dia lemah ditopang oleh Harun dan Hur. Artinya begini, gak cukup cuma satu orang. Harus ada satu tim yang juga angkat tongkat luar biasa di hadapan Tuhan. Sampai orang Amalek dikalahkan oleh Yosua dan tentaranya. Dan di saat itulah kalau Anda baca, untuk pertama kalinya Musa berkata, engkau Jehovah Nisi. Artinya apa? Tuhan di atas panji-panji. Tangan Tuhan di atas panji-panji. Kenapa kita angkat panji dan sebagainya. Bahkan di gereja ini juga ada panji-panji, banner-banner. Anda harus mengerti, ketika sebuah negara
berhasil naikkan bendera negaranya, panji-panji negaranya, berarti negara itu sudah ditundukkan oleh bendera yang ada. Dan kita akan dikenali kapal pedagang yang mana? Itu dari bendera yang berkibar. Saya percaya waktu kita tinggikan panji-panji Tuhan, nama Tuhan yang kita angkat dan kita permuliakan, percayalah iblis akan tahu kita milik Yesus. Dan percayalah kita adalah pemenang-pemenang, kita adalah penakluk-penakluk dunia. Katakan haleluya. Saudara-saudara, itu sebabnya saya himbau sekali lagi, ikutlah dalam doa memberkati kota, doa arak-arakan. Ini tidak hanya untuk gereja kita, terbuka untuk gereja-gereja lain. Saya juga sudah menginformasikan dalam acara para pendeta doa bersama beberapa minggu yang lalu. Saya sampaikan, saya ceritakan, mari 27 November, hari Rabu. Jam 5 sore kita sudah mulai penyembahan. Ya, dan Pak Petrus dan Bu In akan briefing. Ada yang tanya, Pak, lah saya pulang kerja baru 5:30. Langsung aja turun di gereja. Katakan amin, saudara. Belum mandi Pak, nggak apa-apa. Setan biar tambah gemetar dengar bau, saudara. Kan amin? Ya kan? Pakai apa Pak? Ya toh, pakai baju yang tebel, ya toh, karena dingin ya toh, dan sebagainya. Dan Anda tahu nanti akan di briefing, ada firman disampaikan, dikasih pengertian lagi. Dan jam 6:30 kurang kita akan sudah di depan gedung. Dan Anda tahu kita sudah dapat izinnya. Yang lalu kita ajukan izin ditolak, tapi puji Tuhan akhirnya Tuhan berkati izin keluar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saudara, yang menarik, kita nanti akan jalan dari depan gereja sampai ke City Hall. Apa yang kita lakukan? Tadi seperti klip itu. Kita akan deklarasikan firman Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Teriakan Yesus Tuhan. Kita berkati kota ini. Dan saya percaya, lihat di alam jasmani akan terjadi perubahan besar. Amin, saudaraku. Saudara-saudara yang selama ini mungkin berkat memacet, akan jadi lancar luar biasa. Siapa mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau saudara ada saudara yang masih ngurus surat belum dapat macet, ya toh, saya nanti tolong disiapkan ada yang akan fotokopi green card yang gede, saudara. Amin. Dan kemudian nanti ada yang green card, fotokopi green card yang gede diangkat di hadapan Tuhan dan kita deklarasikan supaya akhirnya semua. Pokoknya enggak percaya, semua resmi di negara ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin sudah berkata, Pak, oke, Pak Lukas saja yang jalan. Saya di rumah dukung dalam doa. Saya cuma ingatkan, semua pelayan Tuhan di gereja ini, suami istri, bila perlu anak harus dibawa. Saya sudah sepakat sama istri, Biuda dan Betani, saya bawa. Kenapa? Karena begini, saudara. Kalau cuma suaminya ikut, istrinya nggak ikut di rumah, saya cuma khawatir. Ingat Daud waktu tidak berperang. Dia hanya suruh anak buahnya perang, dia nggak perang, dia di rumah. Dia diserang dan dia akhirnya jatuh dalam perjinan dengan Bathsheba. Saya nggak mau yang lain, yang suami lagi perang, istri di rumah diserang sama setan. Ya kalau setannya pergi ke mesis dan pakai baju bagus, saudaraku. Kalau setannya seperti yang datang ke rumah saya kan, saudaraku, melambai-lambai dasternya putih obrok-obrok, saudaraku. Saya berdoa, semua ikut. Pelayan Tuhan saya wajibkan ikut, dan seluruh jemaat sedapat mungkin ikut. Supaya apa? Ngapain sih Pak? Lihat nanti. Saya hanya mau buktikan buat saudara, di alam jasmani tiba-tiba berkat ngalir. Tiba-tiba sakit sembuh. Tiba-tiba yang sudah lama dapat jodoh saudara. Tapi cuma satu nggak boleh dua, saudara. Amin, saudara. Lihat akan terjadi mujizat, amin. Saya cerita, saudara. Waktu gedung ini kita beli. Saudara harus tahu sejarah gedung ini supaya Anda ngerti, ya kan? Karena saudara adalah bagian gereja ini dan kau mencintai Tuhan dan gereja ini. Tadinya sebetulnya gedung ini adalah gedung teater yang terbesar di daerah South Philadelphia pada tahun-tahun itu. Dan Anda harus tahu bahwa sebetulnya dari jalan Broad Street sampai ke bagian belakang gedung ini, itu tadinya adalah kayak tribun. Itu sekarang masih ada basement. Itu sisa peninggalannya. Jadi dari atas sampai turun ke bawah. Ya kan? Jadi tadinya gedung ini cuma satu lantai dan kayak stadion begitu. Dan lalu kemudian saudara, dan saya dengar, kami juga dengar info dari orang-orang yang tinggal di kota ini yang sudah tua, mereka cerita. Di gedung ini tadinya dibuat teater, bioskop juga, pertunjukan yang tidak benar. Dan akhirnya sudah tahu ada banyak keributan di gedung ini. Dan akhirnya sudah banyak orang yang gak suka mengutuki gedung ini. Sampai akhirnya teater itu kolaps, bangkrut, dibeli oleh medical center.
Lalu kemudian lantai 2 ini dibangun, lantai 1 diratakan, ya toh. Dan Anda tahu saudara, ternyata kemudian dipakai medical center sekian tahun. Tapi yang katanya saudaraku, yang aneh adalah begini, setiap tenant-tenantnya nggak lama bangkrut. Sampai yang tenant di basement saudaraku, akhirnya bangkrut dan sekian lama kosong. Lantai 1 juga bangkrut, sekian lama kosong. Hanya lantai 2 yang masih bertahan waktu itu. Dan Anda tahu saudaraku, sampai ada yang orang kita store ke bank, orang bank cerita bahwa ternyata saudara, itu gedung dikutuki. Siapapun yang coba buka usaha di gedung ini katanya nggak berhasil. Tapi ketika kami tahu itu saudaraku, Anda ngerti saudaraku, akhirnya saudara kita adakan doa peperangan. Kita doa keliling kayak orang gila, nggak apa-apa, pokok belajar cuma taat aja. Lalu kita masuk ke ruangan-ruangan, tiap ruangan-ruangan yang sebelum kita renovasi, kita doa peperangan, urapi dan kita teriak, nyembah Tuhan sampai kita merasakan hadirat Tuhan di ruangan itu, saudara. Baru pindah ke ruangan yang lain lagi. Sampai ke basement, saudara. Dan waktu basement, saudara, tiba-tiba ada satu yang ikut, saudara, pria, tiba-tiba dia pucet. Kenapa pucet? Dia lihat ada wanita di pojok begini, saudara. Dan ternyata katanya wajahnya wajah Asia, saudara. Saya nggak tahu itu roh jahat yang bentuk Asia juga ada juga di Amerika. Dan ada saudara, tiba-tiba pucet. Akhirnya puji Tuhan kita tengking. Dan puji Tuhan sejak hari itu, saya percaya sampai hari ini sudah tidak ada kuasa gelap lagi di gedung ini. Tuhan beri kemenangan luar biasa. Katakan haleluya, katakan haleluya. Yang menarik adalah orang bank itu cerita pada pengurus kita yang lagi store di bank. Dia bilang ini, tapi aku lihat yang lain-lain coba di gedung ini bangkrut. Tapi aku lihat gerejamu, gereja yang tambah diberkati, tambah makmur dan sejahtera. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Dan bukan hanya gereja ini, setiap saudara juga diberkati Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan saya masih ingat tahun 2008. Kita pernah juga adakan doa peperangan. Saudara harus tahu bahwa kota ini dikutuki juga. Ada sebuah kutuk yang dikatakan, begitu ada bangunan dibangun lebih tinggi daripada bangunan City Hall. Anda tahu City Hall yang di tengah yang ada patung William Penn di tengahnya, itu bukan patung saya, patung William Penn. Ya, Anda harus tahu, ternyata saudara, begitu ada gedung yang lebih tinggi daripada City Hall, akan terjadi kutuk atas kota Philadelphia. Nggak akan ada prestasi yang berhasil. Anda tahu, dibangunlah Liberty Place. Yang Anda ngerti lebih tinggi dari City Hall, yaitu apa? Yang bentuk kayak king dan queen di atasnya. Dan begitu dibangun, maka kota ini mengalami kemerosotan. Sampai-sampai prestasi olahraga kota ini nggak pernah lagi menang. Kalah melulu, dipermalukan luar biasa. Dan Anda tahu 2008, ketika baru selesai, yaitu gedung Comcast Center, yang bentuknya kotak lebih tinggi daripada Liberty Place. Saya cuma cerita pada saudara sekalian, ada fotonya, ya kan? Oleh kemurahan Tuhan kami bisa naik ke paling tinggi. Ya, itu saudaraku, langsung saudaraku depannya itu terbuka. Agak ngeri juga sih saudaraku. Itu kalau begitu kena angin bus, ya, innalillahi saudaraku. Ya, sudah jadi apa itu sudah saya tahu. Tapi kami nggak mau terlalu dekat dengan pojok karena begitu sudah terbuka. Saudara. Jadi kami agak mundur semeter. Kami beberapa orang dari gereja ini dan juga ada dari Indonesia, kami angkat tangan, kami berkati kota ini. Kami cuma ucapkan kutuk berubah jadi berkat. Kami deklarasikan kemenangan dalam nama Yesus, bla 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 bla. Anda tahu satpamnya sampai ngomong, loh Pak, jangan cuman yang selatan, pendeta, utara juga perlu. Tapi utara kami nggak bisa keluar dari kaca, jadi kami dari dalam kaca kami juga doakan utara, saudaraku, dan saudara bagian yang lain. Dan Anda tahu saudara, kemudian 6 hamba Tuhan, yaitu Pak Yusak dan sebagainya, Pak Petrus dan Bu In, dan yang lain datang saudaraku. Tapi mereka nggak sampai bisa naik ke atas lagi. Itu kairos Tuhan. Kita coba lagi naik ke atas, nggak boleh. Hanya di bagian di bawahnya ada restoran. Dari atas restoran mendoakan. Dan Anda tahu saudara, Anda harus belajar lihat sejarah. Percaya atau tidak, itu berdampak. Begitu kami doa, peperangan selesai memberkati kota ini, saudara. Tidak lama kemudian, tim baseball Philadelphia, Phillies, mendadak menang, jadi juara. Dan akhirnya ada parade di Broad Street. Masih ingat saudaraku, ramenya luar biasa. Dan ingat baik-baik, satu hari kita harus sudah ngerti. Begitu ada arak-arakan kayak begitu, ayo tim kita ikut juga di belakang mereka. Tapi kita berkati nama Yesus atas kota ini. Amin saudaraku. Dan lihat saudaraku, bukan kami bilang, bukan karena kami tidak.
Tapi karena Yesus, saya percaya Tuhan bisa ubah kutuk jadi berkat. Dan nanti lihat, ya 27 November nanti, saudara taat dalam Tuhan, ikuti, ya saudara percaya. Lihat ya, nanti di alam jasmani, saya percaya tahun 2008 ada sebuah perubahan dampak yang nyata. Saya percaya nanti begitu 27 November selesai, lihat akan ada kemenangan demi kemenangan yang dahsyat atas Philadelphia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Karena kesejahteraan kota ini juga kesejahteraan kita. Amin saudaraku. Ya, yang ketiga yang terakhir. Tidak hanya kita mengenali dan menaklukkan penguasa udara kota di mana kita tinggal, tidak hanya berdoa bagi kota di mana kita tinggal, tapi yang ketiga yang terakhir, lihat balik dalam Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Ya, tidak hanya berdoa, tapi lihat, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kata bersama saya, usahakanlah. 2, 3. Kesejahteraan kota Philadelphia. Anda tahu ini bicara apa? Yang ketiga yang terakhir, berkatilah kota di mana kita tinggal. Berkatilah dan jangan mengutuk. Berkatilah Philadelphia, berkatilah dan lihat kalau Philadelphia diberkati, saudara dan saya juga akan diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa yang kita bisa kerjakan? Saya tidak mengajar saudara yang terlalu muluk-muluk, gampang saja. Mulai nanti pulang rumah, ya toh, saudara jagalah kebersihan di depan rumah saudara. Udah ada yang amin, cuman amin sedikit. Halo, Pak, bukan rumah saya cuman kontrak kok. Kalau engkau tidak bisa dipercaya dengan rumahnya orang lain, engkau nggak akan bisa dipercaya dengan rumahmu sendiri, kata firman. Mari belajar, nanti pulang gereja ada sampah-sampah di depan rumah saudara, itu tugas saudara. Amin. Amin atau aman? Amin. Berkati kota ini dan mulai hari ini rubah. Habit orang Indonesia harus berubah. Harus jadi orang bangsa yang terhormat. Kalau Anda jalan di tepi jalan sambil makan tahu isi dan ada plastiknya, begitu selesai tahu isinya habis, sampahnya kemana? Jangan cuma dibuang, saudaraku. Nah, Pak, lah bangsa-bangsa lain juga lakukan itu. Nggak usah pusing dengan bangsa lain. Dimulai dari kita, berkati kota ini dari hal yang sederhana. Ada orang cerita sama saya, wah orang Indonesia Pak parah Pak, ngerokok, begitu ngerokok tengah jalan itu puntungnya dibuang sembarangan saudara. Dan Anda tahu itu akan membuat kota kita jadi kotor. Berkati kota ini maka engkau juga akan diberkati, kata amin. Lalu apa saudaraku? Kita sudah kerjakan dan kita akan terus lakukan, yaitu apa? Kita bagi makan gratis kepada komunitas kita. Kita bagi pakaian gratis, yaitu bagi komunitas kita. Kita juga lakukan city care, yaitu tidak hanya jemaat gereja ini, saudaraku, tapi biar gereja ini dinikmati juga oleh gereja-gereja lain. Kita mau jadi berkat, bahkan juga bagi mereka yang belum percaya Yesus, di mana teman-teman kita, saudaraku, kerja keras. Anda tahu itu, saudaraku, dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam, saudaraku, jadwalnya padat, saudara ya. Saya saja sampai iri kadang-kadang, ya toh. Saya bilang begini, waduh, para full timer ini sudah melayani jemaat dan orang lain bisa. Saya minta tolongin saya sendiri nggak bisa, saudara. Tapi nggak apa-apa, saya rela kok. Karena amin, saudaraku. Yang penting kita berkati. Lihat, Anda tahu apakah city care ada untungnya? Nggak ada secara manusia. Kita malah spend uang, ya toh. Ya bayangin saudara, parkir di rumah sakit, ya toh. Itu kita biaya dari gereja, bensinnya, ya toh. Belum lagi kadang-kadang kena tiket di tepi jalan, saudara. Karena terlambat mbak masukkan koin lagi, saudara. Gereja yang bayarin, saudaraku. Ya bayangin, saudaraku, sudah dijemput di tempat rumahnya, dibawa ke rumah sakit yang perlu, saudara, diterjemahkan, pulang diantar lagi gratis, saudara. Kurang apa, saudaraku? Halo? Kurang apa, saudara? Ya, ayo, ya toh. Tapi saudaraku, masih ada juga AI yang merasa kurang puas, saudaraku. Mungkin Pak habis selesai itu diantar ke buffet, dibayarin sekalian. Haleluya, saudara. Jadi engkau memberi persembahan di gereja ini, itu kita juga salurkan jadi berkat. Dan lihat, kita memberkati, saudara. Saya percaya engkau juga bisa memberkati kota ini dengan apa? Membawa teman-temanmu kenal Yesus, bawa ke gereja. Dan saya percaya Philadelphia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. 3 hal yang kita bisa lakukan buat kota ini. Yang pertama, kenali dan taklukan penguasa udara kota di mana kita tinggal. Yang kedua,
berdoalah bagi kota di mana kita tinggal. Saya himbau semua saudara ikut dalam arak-arakan. Karena jujur belum tentu itu bisa terulang kembali. Ya, ini sesuatu yang menentukan hidup kita dan kota kita dan keluarga kita. Yang ketiga, berkatilah kota di mana kita tinggal. Mari arahkan hati saudara pada Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di Philadelphia seperti di bumi, seperti di sorga. Yang terjujur tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.